Ya, pertama-tama kita melakukan evaluasi pada bagian paha dengan maksud untuk memberikan rangsang kepada persyarapan dan jaringan di bawah kulit. Tujuannya membantu kerja pembuluh darah balik atau vena, memanaskan badan, memperlancar peredaran darah, dan cairan getah bening atau limfe. Ya, beginilah teknik pemijatan metode Everase. Ya, dilanjut dengan manipulasi petrisase yang mana salah satunya adalah teknik kneading. Teknik kneading dilakukan dengan mengangkat dan menekan jaringan. Kneading dapat dilakukan dengan menggunakan telapak tangan dan dengan ibu jari. Teknik ini diawali dari ujung sampai ke ujung, bolak-balik secara bergantian. Irama dan tekanan yang diberikan juga perlahan menguat. Beginilah manipulasi kneading. Dilanjut dengan salah satu manipulasi patrisase yang lain, yaitu adalah muscle squeezing. Muscle squeezing dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang, disertai remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena. Teknik ini hanya dilakukan untuk anggota gerak bebas seperti lengan dan tungkai serta bahu. Ya, beginilah teknik manipulasi muscle squeezing. Ya, dilanjut lagi dengan manipulasi petrisase yang lain, yaitu manipulasi wringing. Wringing adalah teknik masas yang dilakukan seperti gerakan memeras cucian. Gerakan ini dilakukan dengan cara memeras dan menggeser ke arah jantung. Beginilah manipulasi wringing. Ya, dilanjut lagi dengan manipulasi ini, yaitu manipulasi shaking, yang dengan maksud menempatkan bangunan-bangunan di bawah kulit, otot, pembuluh darah, ataupun persyaratan pada tempatnya masing-masing. Tujuannya untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing. Ya, beginilah teknik shaking. Dilanjut lagi dengan manipulasi yang lainnya, yaitu manipulasi vibration, yaitu dengan maksud dengan halus merangsang syaraf vegetatif pada alat-alat dalam melalui luar. Tujuannya untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. Getaran ini dapat diberikan melalui ujung satu jari, dua jari, maupun tiga jari dirapatkan. Caranya dengan membengkokkan siku, jari-jari ditekankan pada tempat yang dikendaki, kemudian kejangkan seluruh lengan tersebut. Ya, kita pindah ke bagian betis. Kita melakukan everase seperti yang pada umumnya dilakukan di awal pemijatan bagian tubuh manapun, yang bertujuan untuk membantu kerja pembuluh darah balik untuk memanaskan badan, memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening. Sama seperti apa yang dilakukan di bagian paha, di betis ini juga dilakukan teknik manipulasi patrisase yang mana salah satunya adalah kneading. Kneading dilakukan dengan cara mengangkat dan menekan jaringan. Kemudian dilanjut lagi dengan manipulasi patrisasi yang lain, yaitu muscle squeezing, yang dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang disertai remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena. Sama seperti yang pada bagian paha. Ya, di bagian betis ini juga kita tetap melakukan manipulasi wringing, yang mana itu merupakan salah satu manipulasi patrisase. Gerakannya dilakukan seperti memeras cucian.
Kemudian kita juga melakukan manipulasi shaking di betis ini dengan tujuan untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing. Caranya kita dengan menggoyang-goyangkan segmen tubuh yang akan dimanipulasi, seperti yang ada di video. Kemudian kita juga melakukan teknik vibration pada betis ini yang dengan tujuan untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. Keterangan ini dapat diberikan melalui ujung satu jari, dua jari, maupun 3 jari dirapatkan. Caranya dengan membengkokkan siku, jari-jari tekankan pada tempat yang dikehendaki, kemudian kejangkan seluruh lengan tersebut, seperti yang ada di video di atas. Ya, kita beralih ke bagian tubuh yang lain, yaitu bagian tumit, di mana di bagian tumit ini kita hanya melakukan satu manipulasi, yaitu hanya manipulasi evorase saja, karena memang di dalam otot-otot tumit tidak banyak yang bisa dilakukan. Oleh karena itu hanya satu manipulasi saja yang kita lakukan. Ya, kita berganti bagian tubuh ke bagian tubuh paha yang lainnya, di mana seperti yang mana kita ketahui di awal atau maupun di akhir sport massage itu akan dilakukan evorase dengan tujuan membantu kerja pembuluh darah balik dalam memanaskan badan. Kemudian kita juga melakukan manipulasi patrisase lagi, yang mana manipulasi patrisase itu yang kita lakukan yang pertama adalah kneading. Ya, kemudian kita lanjutkan juga dengan teknik manipulasi patrisasi yang lainnya, yaitu muscle squeezing, di mana kita melakukan pengambilan jaringan, memegang disertai remasan lembut, dan menekan lunak ke arah aliran darah vena, seperti yang dicontohkan di video di atas. Ya, dilanjutkan dengan manipulasi patrisasi yang lainnya, yaitu adalah wringing. Wringing adalah teknik yang bisa dilakukan di area-area otot yang cenderung kecil yang terjamah oleh tangan, dan gerakannya menyerupai gerakan memeras cucian. Gerakan ini dilakukan dengan cara memeras dan menggeser ke arah jantung. Tidak lupa kita juga melakukan manipulasi shaking ke bagian paha, yaitu dengan tujuan untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing, seperti yang dicontohkan di atas. Digoyang-goyangkan. Ya, kemudian kita juga melakukan manipulasi vibration kepada paha sebelah kanan ini dengan tujuan untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. Gerakan ini adalah gerakan menggetarkan bagian tubuh yang akan kita kehendaki, seperti yang dilakukan di video di atas. Kemudian kita beralih ke anggota tubuh yang lain, yaitu bagian betis, di mana pertama-tama kita melakukan evorase, yaitu untuk membantu kerja pembuluh darah balik vena dalam memanaskan badan dan memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening. Gerakan ini
selalu dilakukan di awal dan di akhir setiap sport massage. Dilanjutkan dengan gerakan petrisase, yang mana salah satunya adalah teknik manipulasi kneading, yaitu dengan mengangkat dan menekan jaringan yang akan kita pijat. Dan jangan lupa semua arah pijatan yang kita lakukan adalah mengarah ke arah jantung, seperti yang dilakukan dan dicontohkan di atas video. Ya, selanjutnya dilakukan muscle squeezing, yang dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang disertai dengan remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena, seperti yang dicontohkan di video di atas. Kemudian dilanjut lagi dengan teknik manipulasi wringing, yang dilakukan dengan cara seperti kita memeras cucian, dan dilakukan ke arah jantung. Ya, kita juga melakukan manipulasi shaking di bagian betis ini, yaitu dengan tujuan untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing. Berikut adalah salah satu contoh manipulasi shaking yang bisa dilakukan di area betis. Ya, selanjutnya kita melakukan manipulasi vibration, yaitu menggetarkan area tubuh pijatan kita, dengan tujuan untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. Gerakan ini bisa dilakukan dengan satu jari ataupun 2 jari dan 3 jari yang dirapatkan. Selanjutnya kita berganti ke anggota tubuh yang lain, yaitu bagian tumit kaki, di mana di bagian tumit kaki ini kita hanya melakukan satu manipulasi gerakan saja, di mana kita hanya melakukan evorase saja, dikarenakan area tumit ini yang hanya sedikit bagian ototnya, sehingga bagian evorase lah yang lebih cocok untuk ditempatkan di sini. Ya, selanjutnya kita berpindah ke bagian tubuh yang lain, yaitu punggung. Kita seperti biasa melakukan manipulasi evorase, yang dimana tujuannya untuk membantu kerja pembuluh darah balik vena dalam memanaskan badan, memperlancar peredaran darah, dan cairan getah bening. Manipulasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Iya, karena di bagian punggung ototnya termasuk otot-otot yang besar, di mana kita bisa melakukan manipulasi tapetemen atau perkusian. Di sini kita melakukan yang pertama itu manipulasi hacking, di mana hacking ini dilakukan dengan cara memukul segmen yang dikerjakan menggunakan gerakan jari-jari tangan yang diputar secara bergantian. Kemudian dilanjut juga dengan manipulasi percussion yang lain, yaitu adalah clapping. Clapping itu tangan yang membentuk cekungan sehingga pada saat memukul muncul suara puk pada setiap tepukan seperti yang dilakukan di atas. Ya, kemudian dilanjut dengan manipulasi percussion yang lain, yaitu pounding. Pounding dilakukan dengan cara memukul bagian yang ingin kita pijat menggunakan pangkal ruas jari tangan yang mengepal. Teknik ini
mirip dengan teknik beating, seperti yang dilakukan di atas oleh saya. Kemudian kita juga melanjutkan teknik percussion yang lain, yaitu manipulasi beating. Manipulasi beating ini adalah teknik pukulan dengan menggunakan kepalan tangan, gerakan tangan pada saat memukul, yaitu fleksi ekstensi. Teknik ini diterapkan pada bagian paha maupun pantat maupun punggung yang memiliki area otot-otot besar. Ya, dilanjut dengan manipulasi percussion yang terakhir, yaitu manipulasi digiting atau digiting. Teknik digiting ini dilakukan dengan cara memukul segmen tubuh menggunakan semua ujung jari. Posisi tangan yaitu sikap mencengkeram. Gerakan pukulan dilakukan secara bergantian. Ingat, di dalam melakukan manipulasi digiting ini, kuku sang pemijat atau sang maser tidak boleh panjang karena akan menyakitkan bagi pasien. Ya, kemudian kita melakukan teknik friction pada area punggung ini, di mana teknik manipulasi friction ini bertujuan untuk menormalkan sirkulasi atau peredaran darah dan pertukaran zat. Teknik friction ini dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari, ibu jari, atau pangkal telapak tangan disesuaikan dengan keadaan. Caranya adalah seperti yang ada di atas video. Ya, selanjutnya adalah manipulasi walkan. Manipulasi walkan ini sebenarnya mirip dengan manipulasi wringing yang dilakukan di otot-otot kecil. Akan tetapi karena otot yang biasanya dilakukan walkan adalah otot-otot besar, sehingga seperti yang dilakukan seperti yang nampak pada video di atas. Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh wringing. Selanjutnya kita juga melakukan teknik skin rolling yang bertujuan untuk mempertinggi tunas dan memperbaiki pertukaran serta peredaran darah di bawah kulit. Teknik ini dapat dikerjakan dengan satu tangan saja, sedangkan untuk tempat-tempat yang lebar dikerjakan dengan kedua tangan bersamaan. Caranya dengan mencubit kulit, ibu jari didorongkan dengan jari-jari yang lain melangkah berjalan ke depan. Ya, kita sekarang berpindah area tubuh, yaitu di bagian bahu, di mana kita melakukan teknik percussion. Yaitu yang pertama kita melakukan teknik hacking, seperti yang dilakukan di atas. Setelah itu kita juga melanjutkan dengan teknik manipulasi percussion yang lain, yaitu manipulasi clapping, seperti yang dilakukan di atas oleh saya. Kemudian kita juga melakukan manipulasi percussion yang lain, yaitu manipulasi pounding, di mana kita melakukan dengan mengepalkan tangan kita dan memukulkan dengan menggunakan pangkal ruas jari tangan, seperti yang dilakukan di atas oleh saya. Kemudian juga kita melakukan manipulasi percussion yang lain, yaitu manipulasi beating. Beating adalah teknik pukulan dengan menggunakan kepalan tangan. Gerakan tangan pada saat memukul yaitu fleksi ekstensi, seperti yang dilakukan oleh saya di video di atas. Ya, dilanjut dengan melakukan manipulasi digiting yang merupakan
salah satu bagian dari manipulasi perkusian, di mana di dalam teknik ini dilakukan dengan cara memukul segmen tubuh menggunakan semua ujung jari dengan posisi tangan menyerupai sikap mencengkram seperti yang dilakukan di video di atas. Ya, kemudian kita juga melakukan pijatan di bagian kepala, yaitu pertama-tama dengan cara eperase terlebih dahulu seperti yang dilakukan di teknik biasa yang kita temui di awal dan di akhir pijatan sport massage. Ya, kemudian melakukan teknik friction di bagian kepala yang mana tujuannya adalah menormalkan sirkulasi peredaran darah dan pertukaran zat. Dilakukan seperti yang ada di video di atas. Itu adalah salah satu contoh manipulasi friction. Kemudian kita juga beralih ke bagian paha depan atau paha atas. Pertama-tama kita melakukan evorase, dilakukan di awal pemijatan. Kemudian dilakukan juga manipulasi petrisase, di mana manipulasi petrisasenya yaitu manipulasi kneading, yaitu yang dilakukan dengan mengangkat dan menekan jaringan otot yang kita pijat. Kemudian melakukan juga manipulasi petrisase yang lain, yaitu manipulasi muscle squeezing yang dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang disertai remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena. Dilakukan seperti yang ada di video di atas. Kemudian dilanjut dengan melakukan manipulasi wringing yang merupakan salah satu bagian dari manipulasi petrisase yang dilakukan dengan cara gerakan seperti memeras cucian. Gerakan ini dilakukan dengan cara memeras dan menggeser ke arah jantung. Kemudian juga kita melakukan manipulasi shaking, di mana shaking ini bertujuan untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing. Dilakukan dengan mengguncang atau menggoyang-goyangkan area pijatan seperti yang dilakukan di atas. Ya, terakhir di bagian paha depan atau paha atas ini kita melakukan manipulasi vibration, yaitu getaran, di mana kita memberikan getaran pada area pijatan kita dengan tujuan untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. Ya, kita beralih ke paha depan atau paha atas, di mana kita pertama-tama melakukan gerakan evorase terlebih dahulu. Evorase dilakukan di setiap awal pemijatan dengan tujuan untuk membantu kerja pembuluh darah balik atau vena, memanaskan badan, memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening. Kemudian kita juga melakukan
Teknik petrisase yaitu manipulasi kneading, merupakan teknik massage yang dilakukan dengan mengangkat dan menekan jaringan otot yang kita pijat, seperti yang dilakukan di video di atas. Kemudian kita melanjutkan dengan manipulasi petrisase yang lain, yaitu manipulasi muscle squeezing yang dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang disertai remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena. Teknik ini hanya dilakukan untuk anggota gerak bebas seperti lengan dan tungkai serta bahu. Kemudian dilanjut juga dengan teknik manipulasi petrisasi yang terakhir, yaitu wringing. Wringing dilakukan dengan menggerakkan tangan seperti memeras cucian. Gerakan ini dilakukan dengan cara memeras dan menggeser ke arah jantung. Kemudian kita juga melakukan manipulasi shaking pada bagian betis depan atau betis samping, di mana shaking itu bertujuan untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut, seperti yang dilakukan di video di atas. Ya, kemudian kita juga melanjutkan dengan manipulasi vibration, yaitu menggetarkan area-area yang kita ingin pijat untuk bertujuan mempengaruhi alat-alat yang penting. Ya, berpindah ke bagian paha depan atau paha atas kaki yang lain, itu kita pertama-tama melakukan evarase terlebih dahulu. Gerakannya bisa dilihat seperti yang dilakukan di video di atas. Itu merupakan contoh bagian dari evarase. Kemudian kita juga melanjutkan dengan melakukan manipulasi kneading, yang merupakan salah satu bagian dari petrisase, yaitu dengan cara mengangkat dan menekan jaringan yang kita pijat, seperti yang dilakukan di video di atas. Kemudian dilanjutkan juga dengan manipulasi petrisase yang lain, yaitu manipulasi muscle squeezing, itu yang dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang disertai remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena, seperti yang dilakukan di video di atas. Ya, kemudian dilanjutkan juga dengan manipulasi petrisasi yang terakhir, yaitu wringing. Wringing adalah teknik massage yang dilakukan seperti gerakan memeras cucian. Gerakan ini dilakukan dengan cara memeras dan menggeser ke arah jantung. Kemudian juga kita melakukan manipulasi shaking pada bagian paha atas atau paha depan ini, dengan tujuan untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing. Shaking yang artinya mengguncang atau menggoyang, seperti yang dilakukan di video di atas.
Kemudian dilanjut juga dengan manipulasi yang lain, yaitu manipulasi vibration atau menggetarkan. Dilakukan dengan halus merangsang syaraf vegetatif pada alat-alat dalam melalui luar. Tujuannya untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. Kemudian juga berpindah area tubuh ke bagian betis atas atau betis depan. Pertama-tama kita melakukan evorase, di mana evorase ini bertujuan untuk membantu kerja pembuluh darah balik atau vena dalam memanaskan badan, berlancar peredaran darah, dan cairan getah bening. Kemudian dilanjut dengan manipulasi lain, yaitu manipulasi petrisase, yang mana di dalam petrisase itu terdapat 3, salah satunya adalah yang dilakukan di atas, yaitu manipulasi knitting. Manipulasi ini dilakukan dengan mengangkat dan menekan jaringan yang kita pijat. Kemudian dilanjutkan dengan manipulasi muscle squeezing, yaitu manipulasi yang ada di dalam petrisase yang lainnya. Itu dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang disertai remasan lembut, dan menekan lunak ke arah aliran darah vena. Teknik ini hanya dilakukan dengan anggota gerak bebas, seperti lengan dan tungkai serta bahu. Kemudian kita melakukan juga manipulasi terakhir dalam petrisase, itu manipulasi wringing. Wringing adalah teknik masas yang dilakukan seperti gerakan memeras cucian. Gerakan ini dilakukan dengan cara meremas dan menggeser ke arah jantung, seperti yang ada di video di atas. Kemudian kita juga melakukan teknik manipulasi shaking yang dengan tujuan untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing. Shaking yang artinya mengguncang atau menggoyang. Kemudian terakhir kita melakukan manipulasi vibration, yaitu menggetarkan, di mana tujuannya yaitu untuk mempengaruhi alat-alat penting. Manipulasi vibration dapat dilakukan dengan 1 jari, 2 jari, maupun 3 jari yang dirapatkan.